mau story of my life lagi, tapi sebelum cerita gue mau nanya, kalian tuh dulu waktu masih kecil ada nggak ya sama kayak gue? Pas lagi sakit, dibawa kan nih ke dokter, ya kan? Pasti dong berobat, masa ke dukun. Terus ditanya nih sama dokter atau susternya, kenapa? Kamu keluhannya apa? Apa yang dirasain sekarang? Itu nggak bisa jawab. Seketika mulut terkunci rapat, lidah tidak bisa bergoyang. Ya, bergoyang gak tuh? Gua selalu kayak gitu. Tiap kali ditanya, pala gua auto nengok ke emak gue atau bapak gue yang lagi nganterin gue. Kayak menunggu mereka yang menjelaskan kepada dokternya. Padahal kan yang ngerasain gue, yang merasakan semuanya, yang ngerasain sakit, yang udah tahu sakitnya tuh dari kapan, itu gue. Tapi tiap kali ditanya sama dokternya gak bisa jawab gue. Gue langsung nengok ke emak gue kayak, mah jawab. Pas masih SD masih wajar lah ya, masih bocil namanya. Sampai dimana gue udah SMP gue masih kayak gitu. Tiap kali gue sakit selalu emak gue atau bapak gue yang ngejelasin ke dokternya gue kenapa. Dokternya sendiri pun masih memaklumi gitu kalau misalnya emak atau bapak gue yang menjelaskan gue nya kenapa. Sampai dimana kelas 3 SMP gue sakit, gue demam, dan demam gue udah tinggi. Abis itu gue dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gue tuh ke puskesmas atau klinik doang. Ini pertama kalinya gue ke rumah sakit. Udah gitu ngambil nomor antrian dong. Gue ngantri, gue duduk nih, bapak gue lagi izin kerja atau bagaimana gue nggak tahu, pokoknya lagi teleponan di agak jauh ke sana karena emang itu kondisinya rumah sakitnya lumayan rame dan di dalam tuh udah tinggal satu orang. Dan abis itu bapak gue belum datang, gue mau nyari takut nyasar, dan di situ gue nggak bawa HP, udah paket lengkap, gue deg-degan setengah mampus. Bener aja sesuai dugaan, nomor gue dipanggil, nggak mungkin dong gue diem dong karang bego di situ. Ya udah akhirnya gue masuk, bapak gue belum datang, nggak tahu di mana. Pas masuk gue ditanya nama, umur gitu-gitu. Terus habis itu gue bilang dengan memberanikan diri, gue bilang, dok boleh ditunggu sebentar nggak apa-apa, saya lagi di luar lagi telepon. Terus lo tahu jawaban tuh dokter apa yang bikin gue kena mental? Loh, ini yang sakit kamu atau papa kamu? Kamu kan? Yaudah, kenapa harus nungguin papa kamu? Anjir, lo bayangin gue dijawab kayak gitu, gue langsung kayak mau nangis, kayak berasa di ospek gue. Terus gue tidak bisa berkata apapun. Ya udah, akhirnya dilanjutkan dengan sesi pertanyaan tanya jawab dengan gue yang menjawab dengan gemetar. Bapak gue baru masuk ke ruangan setelah sudah selesai, setelah gue dikasih resep untuk nebus obat. Tapi setelah kejadian itu gue akhirnya jadi sadar gitu, kayak ya juga sih, gue yang sakit, kenapa gue yang harus malu untuk menjawab gitu. Akhirnya gue menjadi wanita independen setelahnya.